Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anggi Armelia dengan NPM 2217051145. Di sini saya akan menjelaskan UAS dari mata kuliah Kapita Selekta khususnya DMPM. Nah, baiklah untuk yang pertama itu adalah penjelasan dari model Light Gradient Boosting Machine atau yang disingkat menjadi Light LGBM. Jadi Light Gradient Boosting Machine atau Light LGBM yaitu adalah algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan pendekatan ensemble learning khususnya metode gradient boosting decision tree. Nah, secara umum like GBM ini membangun model prediksi dengan menggabungkan beberapa pohon keputusan secara bertahap dan berulang kali. Nah, jadi setiap pohon itu bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang muncul dari model sebelumnya. Jadi proses ini dilakukan dengan menganalisis nilai gradien dari fungsi kerugian sehingga model bisa secara perlahan mengurangi kesalahan prediksi dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Selanjutnya, karakteristik dan jenis data yang sesuai. Jadi karakteristik dari like GBM ini yaitu sangat sesuai digunakan untuk data yang tabular yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Karena algoritma ini dirancang untuk menangani data dengan jumlah dan fitur yang besar serta mampu memodelkan hubungan nonlinear antara variabel dengan baik. Selain fitur numerik, like GBM juga mendukung fitur kategorikal secara langsung tanpa memerlukan proses one-hot encoding yang kompleks. Nah, jadi secara umum, dataset yang sangat cocok untuk permodelan like GBM ini yaitu satu, data tabular dengan jumlah fitur yang relatif banyak. Terus yang kedua itu adalah data dengan hubungan kompleks dan non-linear antar variabel. Yang ketiga yaitu variabel yang berpotensi mengalami ketidakseimbangan kelas. Dan yang terakhir yaitu data numerik yang diperoleh dari hasil pengukuran observasi atau sensor. Nah, dalam penelitian ini, data yang saya gunakan yaitu berupa dataset kanker payudara yang terdiri dari berbagai fitur numerik seperti ukuran, tekstur, dan bentuk sel yang diperoleh dari hasil analisis sel. Nah, dari karakteristik data tersebut sangat sesuai untuk dimodelkan menggunakan like GBM karena mengandung pola yang kompleks dan tidak linear, serta membutuhkan model prediksi dengan tingkat akurasi tinggi dan kemampuan generalisasi yang baik. Selanjutnya itu untuk konsep dasar gradient boosting, yaitu konsep dasar like GBM ini yaitu berlandaskan pada metode gradient boosting, yaitu teknik pembelajaran ensemble yang mengkombinasikan beberapa model lemah atau weak learner yang umumnya berupa decision tree. Nah, yang menjadi satu model prediksi yang kuat. Jadi prinsip utama dari gradient boosting ini yaitu membangun model secara sekuensial di mana setiap model baru dilatih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dihasilkan oleh model sebelumnya. Keunggulan utama dari like GBM ini dibandingkan dengan algoritma gradient boosting lainnya yaitu terletak pada strategi pembangunan pohon keputusan yang digunakan. Nah, jadi like GBM ini menerapkan pendekatan leafwise tree growth, yaitu membutuhkan pohon dengan memfokuskan pada daun yang memiliki nilai error yang besar. Nah, selain itu juga like GBM ini menggunakan teknik histogram based learning untuk mengoptimalkan proses pencarian split terbaik pada setiap node. Nah, like GBM ini juga dilengkapi dengan teknik optimasi tambahan seperti gradient based one side atau gradient based one side sampling atau GOSS dan exclusive feature bundling atau EFB. Nah, kalau GOSS ini berfokus pada penelitian data dengan nilai gradien yang besar dianggap lebih informatif, sementara EFB ini menggabungkan fitur-fitur yang jarang aktif secara bersamaan untuk mengurangi dimensi data kombinasi dari berbagai teknik tersebut menjadikan like GBM ini sebagai algoritma yang sangat efektif dan efisien dalam membangun model prediksi yang berskala besar. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan codingan dari dataset yang sudah saya masukkan.
Nah, jadi di sini tahapan pertama yang saya lakukan yaitu import library. Jadi import library yang saya gunakan yaitu library Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain. Nah, jadi di sini tahap import library itu digunakan untuk memproses pengolahan data seperti visualisasi, permodelan, dan evaluasi model. Nah, untuk library NumPy ini dan Pandas digunakan sebagai memanipulasi data. Sedangkan Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data. Nah, selanjutnya di sini ada load data. Di sini kode yang bagian from google.colab import files ini digunakan untuk mengimport dataset yang akan saya gunakan. Nah, sedangkan pada bagian df, fungsi-fungsi df ini digunakan untuk memahami struktur karakteristik data. Nah, jadi fungsi shape yang digunakan untuk melihat jumlah baris dan kolom info untuk mengetahui tipe data serta keberadaan nilai yang hilang. Sedangkan untuk fungsi df-describe ini digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif seperti nilai rata-rata dan sebaran data tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sebentar. Nah, di sini ada tahap pre-processing. Yang pertama itu ada df drop column id unnamed 32. Nah, jadi di sini tahap processing ini yaitu untuk melakukan pembersihan dan persiapan data sebelum digunakan dalam permodelan. Jadi untuk kolom yang tidak memiliki nilai alternatif seperti kolom identitas yang unnamed nomor 32 ini dihapus karena tidak berpengaruh terhadap proses pada prediksi. Nah, selanjutnya variabel target di diagnosis diubah ke dalam bentuk numerik menggunakan label encoding agar dapat diproses oleh algoritma like GBM itu tersebut. Nah, tahap processing ini juga digunakan untuk bertujuan memastikan data berada dalam format yang sesuai sehingga proses pelatihan model dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan performa yang optimal. Nah, selanjutnya di sini adalah implementasi dari Like GBM tersebut. Pada tahap ini dilakukan pembangunan dan pelatihan model, yaitu model Like GBM ini menggunakan algoritma Like GBM yang dibangun dengan menentukan beberapa parameter utama, yaitu jumlah pohonnya, dan juga learning rate dan random state. Jumlah pohonnya di sini ada 200, learning rate-nya ada 0,05 dan random state-nya ada 42. Nah, kemudian di sini saya melakukan training model. Nah, di sini saya melatih model tersebut dengan data pelatihan X-train dan Y-train. Setelah proses pelatihan tersebut selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi pada data pengujian. Selanjutnya itu ada di tahap evaluasi model. Nah, pada tahap ini performa dari Like GBM itu dievaluasi dalam mengklasifikasikan diagnosis kanker payudara yang dari dataset saya tersebut, yaitu membedakan antara tumor jinak dan ganas, yaitu malignan. Nah, dari nilai akurasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase data pasien yang berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model berdasarkan fitur morfologi sel. Nah, di sini confusion matrix ini digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan model tersebut dalam mengidentifikasi masing-masing kelas diagnosis, khususnya dalam mendeteksi kasus kanker ganas. Nah, classification report ini digunakan untuk memberikan informasi lebih rinci terkait nilai precision atau presisinya. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa model Like GBM mampu mempelajari pola karakteristik sel kanker payudara dengan baik dan memberikan hasil prediksi yang akurat dan dengan berdasarkan data pengujian yang sudah diterapkan.
Nah, selanjutnya di sini ada analisis feature importance. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis feature important untuk mengetahui fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam memprediksi diagnosis kanker payudara. Di sini ada visualisasi feature importance pada like GBM yang menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing fitur morfologi sel terhadap keputusan klasifikasi model. Hasil analisis memperlihatkan bahwa fitur-fitur berkaitan dengan ukuran dan bentuk sel seperti radius, perimeter, dan area, terutama nilai mean dan worst. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.